Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget buat kita bahas. Informasi kali ini diawali oleh Iris Wulur yang menepis tudingan orang ketiga di rumah tangga Arief Purnomo. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar yang tak kalah bikin publik geleng-geleng kepala, ada Iris Wulur yang dikabarkan menjadi selingkuhan seorang polisi. Kabar ini pertama kali mencuat setelah istri sah membeberkan sejumlah bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Sontak saja, unggahan wanita bernama Ninik itu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Tak hanya itu, sosok wanita dalam foto yang dibagikan menyisakan tanda tanya. Namun di sisi lain, banyak netizen yang mensinyalir bahwa perempuan dalam foto itu adalah Iris Wulur. Mengetahui namanya jadi bahan perbincangan hangat netizen, Iris Wulur melalui salah satu unggahannya buka suara nih Besti. Hai, saya perlu menyampaikan klarifikasi secara langsung karena pemberitaan di luar sana sudah sangat-sangat ramai dan merugikan banyak pihak. Selama ini saya diam dengan banyak gosip tentang saya, tapi kali ini berbeda karena sudah mengganggu keluarga saya dan anak-anak saya. Apalagi menyangkut ke instansi negara yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tuduhan yang beredar di luar sana itu tidak benar dan tidak berdasarkan dan kenyataannya tidak seperti itu. Kedua, saya tidak terlibat dalam urusan rumah tangga Arief dan istrinya. Meski mengaku tak terlibat dalam permasalahan rumah tangga Ninik dan suaminya, Arief, Iris Wulur tak memungkiri jika dirinya mengenal Arief. Saya mengenal Arief baru 1 bulan dan itu pun di dunia perpedelan. Di akhir klarifikasinya, Iris dengan tegas mengatakan agar pihak istri sah Arief berhenti untuk menyebarluaskan kabar bohong tersebut. Jika tidak, ia tak akan segan-segan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Saya meminta semua pihak berhenti menyebarkan isu-isu ini yang tidak benar. Karena menurut saya ini sudah merugikan banyak orang dan merugikan saya juga. Kalau sampai ini dilanjutkan terus-menerus, saya akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum gunanya untuk hak saya dan nama baik saya. Selanjutnya informasi yang gak kalah heboh ada Loli yang kini sibuk jualan online. Untuk bantu keuangan kita atau seperti apa ya Besti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia informasinya. Setelah beberapa waktu lalu mengumumkan ke publik akan mencabut gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys, akhirnya Nikita Mirzani menepati janjinya. Melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, gugatan tersebut resmi dicabut usai melalui proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini. Awalnya Nikita mengaku pencabutan ini dilakukan demi ingin fokus ke perkara pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Namun kini alasan berubah karena ternyata lolos dari jeratan hukum tindak pencucian uang dan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys butuh fokus yang ekstra nih Besti. Pencabutan gugatan Wan Prestasi disampaikan bahwa memang saya yang meminta dan saya ingin kita fokus kepada perkara pidananya karena itu yang paling penting karena itu terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan kebebasan saya dan seterusnya. Dan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Wan Prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani resmi dicabut dan dinyatakan berakhir. Karena menurut majelis hakim sesuai dengan hukum acara perdata, pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab-menjawab dan alhamdulillah sudah dikabulkan, maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489 adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan dicabut dan berakhir dan itu ada dalam minuta SIPP bahwa perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Dicabut bukan berarti menyatakan menyerah atau mengaku kalah, kan Niki?
Di tengah gejolak polemik antara kasus pemerasan dan kasus Wan Prestasi, seolah-olah kekalahan diperhadapkan kepada Nikita Mirzani di BSD. Bagaimana tidak, kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys masih terus berproses di meja persidangan. Sementara gugatan 10 miliar rupiah yang ia tujukan kepada Reza Gladys mendadak dicabut. Alih-alih membenarkan kecurigaan netizen, Nikita justru semakin yakin akan menjebloskan Reza Gladys ke penjara. Terima kasih banyak udah dukung aku, semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Pesan buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Meski tak secara langsung menanggapi pernyataan seterunya tersebut, Reza Gladys mengingatkan pihak Nikita Mirzani agar tidak menggiring opini publik. Tapi intinya poinnya di sini, tolong jangan tergiring opini karena jangan karena kita tidak suka berbicara, tidak suka merespon apa-apa. Jadi jangan gampang tergiring opini karena kan sekarang penyuapan segala rupa, sedangkan kepolisian saja sudah memegang buktinya dan sudah membuat ini semua berproses. Sementara ibunya masih menjalani proses hukum, putri Nikita Mirzani, Loli, kini terlihat semakin giat bekerja. Seperti belum lama ini, ia terlihat bekerja sebagai host siaran langsung jualan dengan Dr. Oki. Kalian lihat sekarang pasti kan ya salah gitu loh. Jadi belalah orang yang benar, jangan lihat orang tuh dari cuman omongannya dia doang yang ada di sosmed, yang ada di social media, karena kan belum tentu apa yang ada di social media itu kan benar ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar kalau misalnya memang pengen ngebela orang, harus benar-benar ya dilihat gitu loh, diperdalamin lagi. Ini sebenarnya yang salah siapa? Ini membuktikan memang Laura sudah sangat dewasa, sudah memang real 18 tahun. Ayah bangga punya Ia juga melakukan siaran langsung menjual produk kecantikan milik ibunya. Ini pas lagi live doang, karena ini memang harga khusus live. Oh, pantesan gue ngeliat biasa harganya normal ya? Iya memang. Berarti gue harus nunggu live dulu? Betul. Dan live itu jarang-jarang loh guys, jangan sampai kelewatan promonya. Nikita Herbal kan nih, Nikita Herbal nih. Apalagi buat kamu yang habis melahirkan, kamu coba deh pakai ini. Berarti gue banget. Cantik biar gitar Spanyol. Next, kabar yang tak kalah heboh ada DJ Panda yang mendapat kecaman dari berbagai pihak setelah Erika Carlina mengaku dihamili sang mantan kekasih. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, setelah pengakuan Erika Carlina hamil di luar nikah mencuat, publik dibuat syok, geram, bercampur sedih. Bagaimana tidak, dalam pengakuannya, beberapa bulan Erika yang dalam keadaan hamil 9 bulan mengalami stres karena ancaman yang bertubi-tubi dari sang mantan kekasih. Kamu dapat ancaman? Ya. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres. Meski sempat menjadi rahasia publik, siapa pria yang telah menghamili Erika, nama DJ Panda yang pertama kali dicurigai. Tak heran kenapa nama DJ Panda yang menjadi sasaran kecurigaan publik nih Besti. Pasalnya DJ Panda merupakan pria yang sempat mengisi hati Erika Carlina sebelum Brevi. Namun tanpa alasan yang jelas, Erika Carlina beberapa waktu belakangan tak pernah terlihat bersama lagi. Hal ini memicu asumsi publik yang mengatakan hubungan keduanya telah kandas. Dan benar saja, hubungan keduanya berakhir tragis, bahkan meninggalkan cerita pilu bagi Erika dan calon anaknya. Alih-alih membenarkan dugaan netizen bahwa DJ Panda benar ayah biologis anak yang dikandung Erika, Brevi beserta dengan teman-temannya secara gamblang menyindir DJ Panda saat siaran langsung. Kalau nggak ada Hello Panda aja biskuit. Enak tuh. Hello Panda, apa kabar karirnya? Hello Panda, apa kabar rekeningnya? Hello Panda.
Hello Panda. Mau mainnya begini sekarang. Hello Panda. Mainnya begitu. Komennya banyak, komennya banyak. Coklat dan strawberry. Oke, sekarang gue udah tahu guys. Kalau misalnya viewers turun, kita goreng-goreng lagi. Ternyata itu caranya. Thanks ya Pan. Panda, thank you Pan. Thank you Pan. Bahkan Brevi juga mengecam perbuatan DJ Panda dan Natalie Holzer yang membuat konten seolah-olah menyindir Erika Karlina. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya, mungkin kalian semua udah tahu kan, yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia nggak pernah berurusan sama siapapun, even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya iya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Seakan-akan darah naik semua ke kepala, Brevi dengan lantang mengatakan akan mengikuti permainan yang telah dimulai DJ Panda. Bahkan tak sudi melihat DJ Panda merajalela, ia pun berjanji akan memberikan pelajaran kepada DJ Panda dalam waktu dekat. Oh, dari gue lebih pecah nanti, tungguin aja guys. Seru dari gue adalah game ini baru dimulai. Kata-kata gue, game ini baru dimulai, oke? Game ini baru dimulai, jadi siapapun yang buat klarifikasi buat gue itu 0 karena gue belum akan mengakhiri game ini sampai ujung. Dukungan tak hanya dari sang kekasih nih Belsti, tapi juga dari teman-teman sejawatnya. Salah satunya ada Young Lex. Melalui salah satu unggahannya, Young Lex mengaku geram kepada DJ Panda yang berani mengancam akan menghancurkan karir Erika Karlina. Gue nggak ke situ. Konteks yang bikin gue kesel tuh mau ngancurin karir. Gue dengernya gebes banget. Tahu siapa yang bisa ngancurin karir orang? Hebat banget kayaknya. Itu yang bikin pala gue meledak. Tapi masih ketahan. Ayo udahlah. Orang punya masalah masing-masing. Yang bikin memuncaknya itu ketika denger pas mau lahiran bakal diapain tadi? Bakal diancam pas mau lahiran. Wah tuh gue meledak sih, langsung gak bisa sih. Ngeri banget ngancem-ngancem. Tahu lo mau bunuh anak kecil ngancem-ngancem. Apa yang mau ngancem apa? Orang mau lahiran diancem, gila kali. Mau bunuh anak kecil lo, ngancem-ngancem. Mengetahui namanya terseret dalam permasalahan Erika, Natalie Holzer melalui media sosialnya meminta maaf hingga meluruskan kepada publik bahwa ia tidak tahu menahu soal permasalahan tersebut. Sementara di pengakuan lainnya, Natalie memutuskan hubungan pertemanannya dengan DJ Panda karena ia merasa dimanfaatkan oleh rekannya tersebut. Jangan salah sangka dulu, di sini gue nggak ada siapa-siapa dan gue udah cut off dia sama sekali. Jadi gini ceritanya. Jadi istilahnya tuh kayak dia berlindung di balik gue, paham gak lo? Jadi gitu. Jadi gue terima apa sih emang. Tak hanya mendapat dukungan dari teman-teman dan sang kekasih, Erika Karlina juga mendapatkan dukungan dari Deddy Corbuzier Besti. Alih-alih menganjurkan Erika agar membawa permasalahan ini ke ranah hukum, Deddy Corbuzier mengingatkan agar Erika tidak menghilangkan bukti pengancaman dari DJ Panda. Tapi gue rasa kalau ancaman-ancaman seperti itu nggak bisa didiamkan ya, nanti jangan sampai itu jadi masalah buat anaknya juga, karena kalau diteruskan nggak selesai di saat yang benar, anaknya juga akan terganggu nanti kan. Dia lahir dengan keadaan seperti ini, wah ada masalah-masalah lagi. Harus di stop supaya anaknya juga nggak mengalami hal yang sama juga.
Di tengah kasus yang menyeret namanya, karir DJ Panda sebagai disc jockey nampaknya di ujung tanduk. Pasalnya beberapa klub baik di Jakarta maupun di luar Jakarta memutuskan untuk membatalkan kerjasamanya dengan DJ Panda. Waduh, bukannya kemarin DJ Panda yang mengancam akan menghancurkan karir Erika ya Besti? Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.